Wa fi hadis sanatilan ing dalam iki tahun. Kanat den temu. Kanat den temu maknanya ditemukan ya. Bukan kanat ono bukan. Namanya kanah tam. Kalau yang bermakna kanah ono itu namanya kanana nakis. Kanat den temu opo waqatul uraniyina. Opo kejadian piro-piro wong uraniyin. Waqatul uraniyina opo kejadian piro-piro wong uraniyin. Wahya utawi waq'ah. Wahya utawi waq'ah anna nafaron. Iku sakduhune golongan atau kelompok min uklin sangking uklin wa urainah lan urainah. Qadimu iku suwan sopo nafar. Suwan atau mendatangi. Qadimu iku suwan atau mendatangi sopo nafar ala Rasulillahi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu itu berada al-Madinatul Munawwarah ing Madinah al-Munawwarah. Mereka mendatangi Nabi yang sedang berada di Madinah. Terus fa'aslamu mongko masuk Islam sopo nafaron tadi masuk Islam atau mengatakan dua kalimat syahadah sama saja. Fa'aslamu mongko masuk Islam sopo nafar. Golongan tadi yang mendatangi Nabi sedang berada di Madinah semuanya mengucapkan dua kalimat syahadah. Cuman wastauhamu dan menganggap kurang cocok sopo nafar al-Madinata ing Madinah. Ternyata mereka menilai di Madinah kurang cocok. Akhirnya fa'amarah mongko merintah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing nafar merintah an yakhruju ing yen to metu sapa nafar. Nabi memerintahkan mereka semua untuk keluar fi iblis shadaqati ing dalem panggonan unta yang wajib zakat. Ing dalam panggonan unta yang wajib zakat. Di tempatnya unta zakat. Akhirnya fasaribu mongko ngombe sopo nafar. Maka mereka minum min abwaliha sangking piro-piro kencingnya unta atau ibil. Maka mereka semua minum dari kencingnya unta tersebut. Wa albaniha lan piro-piro air susunya unta. Fafa'alu mongko ngelakoni sopo nafar. Fasahu mongko sehat sopo nafar. Karena begini, tadi itu yang merasa tidak cocok di Madinah masalah cuaca. Mungkin anggaplah umpamanya mereka sudah biasa di tempat yang panas, ternyata di Madinah dingin, umpamanya seperti itu, paham ya? Jadi yang dimaksud wastauhamu al-Madinah maksudnya mereka kurang sesuai atau kurang cocok dengan dengan cuaca yang ada di Madinah. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka ke tempat yang ditempati unta zakat. Akhirnya mereka minum dari air kencing unta tersebut. Ustadz kok boleh? Nah, jadi gini, pada waktu itu syariat tentang masalah mungkin larangan-larangan
Ini masih belum ada, paham ya? Masih belum ada. Ini kan masih berada pada tahun ke-6 Hijriah. Sholat pun, sholat itu disyariatkan pada tahun berapa? Pada tahun ke-10. Jadi setelah Nabi hijrah dapat 10 tahun 3 bulan. Nabi hijrah ke Madinah mendapat 10 tahun 3 bulan. Pada tanggal 27 Rajab baru ada perintah tentang sholat. Yang lain belum ada. Paham ya? Apalagi tentang najisnya minum air unta. Karena sholat saja ini disyariatkan ketika Nabi hijrah mendapat 10 tahun 3 bulan pada tanggal 27 di bulan Rajab seperti sekarang. Akhirnya sehat, tapi fartaddu mongko murtad sopo nafar. Nafar atau uroniyin sama saja. Fartaddu mongko murtad sopo nafar. Karena murtad akhirnya waqatalu lan mateni sopo nafar. Membunuh ra'iha ing orang yang tukang mengembala unta. Bagian pengembala unta dibunuh. Wasariku lan nyolong sopo nafar, dan mereka mencuri. Wasariku lan nyolong sopo nafar ha ing unta atau ibil di atas tadi. Bagian pengembala dibunuh, untanya dicuri dan mereka kabur. Karena kabur akhirnya faba asah mongko mengutus sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus fi tolabihim ing dalam mengejar nafar atau uroniyin. Fi tolabihim ing dalam mengejar nafar atau uroniyin. Waktassoh dan memberi hukuman kisos sopo Nabi. Waktassoh dan memberi hukuman kisos sopo Nabi minhum sangkeng nafar. Jadi di zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi ada sebuah kelompok yang pura-pura masuk Islam, ya, pura-pura masuk Islam. Akhirnya oleh Nabi disiapkan tempat mungkin dan mereka merasa tidak cocok. Akhirnya dipindah ke sebuah tempat yang memang tempatnya unta zakat umpamanya. Dan mereka karena nggak cocok mungkin karena masalah cuaca. Terus mereka minum dari air kencing unta tersebut, ya, kita mungkin obatnya. Atau mungkin dan juga minum dari air susunya, akhirnya sehat. Nah, ketika sehat bukan berarti mereka langsung menyampaikan pada Nabi, enggak. Tapi orang yang bagian mengembala itu dibunuh, terus untanya dicuri dan melarikan diri. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencarinya dan diberi hukuman kisos. Jadi memang bahaya. Sebagaimana juga Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika Islam sudah menang, akhirnya ada satu orang dari Iran. Iran itu mengaku dirinya pindah agama Islam dan siap menjadi Muslim sejati. Tapi niat aslinya enggak. Niat aslinya bagaimana sekiranya bisa membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika sholat berjamaah berada di shaf paling pertama. Ketika sholat langsung Sayyidina Umar ditusuk dari belakang. Ya ini orang yang memang pura-pura memeluk agama Islam dari negara Iran. Nah, waktu sholat beliau walaupun sudah berlumuran darah tidak terasa. Kok bisa? Saking nikmatnya sholat. Baru beliau merasakan sakit ketika sudah mengucapkan salam. Jadi yang membunuh itu adalah sama orang-orang yang memang pura-pura memeluk agama Islam dan ketika sholat berjamaah berada di shaf paling depan.